Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat dakwah, kembali lagi di part 2 bersama Eka Naila Fadila. Oh iya teman-teman, hari ini kita akan ngevlog di kampus 2 UIN Salatiga. Ngapain aja sih kita hari ini? Di part 2 ini, Naila akan menemani Bapak Kabiro untuk melihat progres yang sudah terlaksana dan progres yang belum terlaksana untuk kemajuan kampus 2 UIN Salatiga. Daripada kalian penasaran, yuk simak dan ikuti keseruan kita hari ini. Baik Pak, alhamdulillah kita udah sampai di kampus 2 ya Pak ya. Nah, di sini saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan nih Pak. Progres dan hal-hal apa yang harus diselesaikan untuk kemajuan UIN Salatiga kampus 2 ini Pak? Jadi kampus UIN Salatiga itu ada 3 ya. Betul. Kampus 1 itu ada di Pancasila, kemudian kampus 2 ada di sini, dan kampus 3 kampus kita yang tadi. Khusus untuk kampus 2 ini, kampus yang menurut saya sangat nyaman sekali. Kira-kira luas tanah yang ada di kampus 2 ini sekitar 2,7 hektar. Terdiri dari 2 fakultas Fuada dan Humaniora dan Fakultas Syariah. Ada 4 bangunan yang ada di gedung ini. Syariah itu dua bangunan untuk perkuliahan dan 1 dekanat, dan untuk di Fakultas Sosiologi dan Humaniora sama 3 bangunan, 2 untuk kampus dan 1 untuk dekanat. Nah, banyak yang perlu kita selesaikan di kampus ini, karena sekali lagi ya ini bangunan yang sudah cukup berumur. Iya betul Pak. Sehingga biasalah kalau memang sudah berumur itu ada beberapa bangunan yang sudah mulai harus direnovasi, ada atap yang rusak, kemudian pintu-pintu yang rusak, termasuk juga kita punya masjid yang cukup representatif di sini. Itu juga kondisinya perlu dibenahi ya Pak. Iya betul. Jadi agar ya digunakan untuk proses belajar mengajar nyaman, dibuat untuk di masjid juga nyaman gitu. Kita nanti akan bareng dengan Pak Kabak Fuada, Mas Heru. Nanti ada beberapa pekerjaan yang nanti perlu kita dorong setelah kemarin beberapa pekerjaan sudah kita selesaikan, misalnya membenahi paving untuk parkiran yang ada di depan Pusbakum dan di gedung belakang kita. Itu ada yang kemarin sudah kita renovasi. Nanti kan kita lihat seperti apa progres yang sudah kita lakukan yang ada di kampus 2, begitu ya. Baik Pak. Kita jalan di sana, sama nanti akan ditemani Mas Heru, Kabak Fuada. Oke, baik Pak. Mari Pak. Teman-teman sekalian, saat ini kita bersama dengan Kepala Bagian di Fakultas Fuada, Mas Heru, yang hari ini mendampingi kita untuk melihat progres yang ada di kampus 2. Ini saya jadi ngerangkap jadi host begitu ya. Nah, enggak apa-apa. Berarti kan ini ya karena kita bekerja secara bersama-sama, kolaborasi antara semua lini, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang ada di kampus itu menjadi tanggung jawab bersama. Itu yang selalu kami sampaikan kepada teman-teman, baik itu pejabat struktural eselon 3 atau yang ada di bawahnya beserta staf, bahwa kampus ini milik kita bersama. Sehingga ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Kalau ini kemudian kita mempunyai perspektif bahwa ini adalah the second home kita, rumah kedua kita, karena waktu terbanyak kita setelah di rumah itu di mana? Di kampus. Maka saya selalu menekankan kepada teman-teman yang ada di lingkup UIN Salatiga itu, bahwa jadikanlah tempat kerja Anda itu menjadi rumah kedua. Maksudnya apa? Maksudnya rumah kita itu kan milik kita. Kalau kita mempunyai prinsip Handarbeni bahwa ini adalah milik kita, maka pasti kita akan mengelola dengan sebaik-baiknya, merawat dengan sebaik-baiknya. Nah, hari ini
kita ditemani Mas Heru, Kabak Fuadah, beberapa hal yang terkait dengan progres pembangunan dan perbaikan yang ada di kampus 2. Kira-kira Mas Heru bisa menceritakan nopo kemauan ini, Mas? Ya, terima kasih Pak Kabiro yang telah memberikan waktu saya. Ini langsung saya sampaikan ya. Jadi di akhir tahun 2024 kampus 2 Fuadah dan Syariah itu ada banyak pekerjaan ya. Yang dari Syariah itu ada kanopi ya. Kanopinya putih yang kayak gedung lengkung kita. Terus kita perbaikan juga sumur bornya yang ada di kampus 2. Terus lanjut ke dekanat Fuah ini, plafonnya itu sudah kita ganti, sementara baru letter L, dan di dalam itu juga ada lorong yang sudah kita perbaiki juga dengan ornamen motif yang sama. Terus yang di gedung C ini juga 3 lantai ini karena kemarin akhir tahun kuandol, terus kita seragamkan plafonnya sama seperti itu, hitam putih. Terus yang untuk parkiran ini baru selesai di awal tahun ini. Ya, luasan kira-kira ini berapa? 49 kali 8. Ya cukup ya, hampir 600-an meter. Nyaman ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabiro, saya selaku Kabak di Fuadah juga akan mematuhi apa yang dihimbau oleh Bapak Kabiro. Intinya bagaimana menciptakan suasana kampus yang nyaman, pelayanan pada stakeholder yang bagus, mengingat stakeholder kita juga banyak ya. Jadi tidak hanya mahasiswa, tidak hanya dosen, juga ada tamu dari luar. Itu yang sudah kita lakukan ya, tetapi masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai kita kerjakan. Kemarin jenengan melaporkan ada beberapa plafon yang harus diperbaiki, yaitu kemudian sepertinya pekerjaan sumur bor kita di belakang juga masih menjadi PR, sampah di belakang juga masih menjadi PR, kemudian si masjid itu juga belum kita renovasi, kita perbaiki ya karena skema penganggaran negara sedang ada efisiensi, sehingga kemudian yang sudah kita rencanakan beberapa waktu yang lalu ini menjadi tertunda. Iya. Kita bisa melihat nanti di plafon yang ambrol nanti di sebelah mana, sehingga kita bisa mengarrange kira-kira tahun ini kita bisa melakukan perbaikan apa saja. Secara prinsip tugas dari biro dan kabak adalah memberikan fasilitasi. Jadi bagaimana mahasiswa dosen itu merasa nyaman ketika melaksanakan tugasnya, baik mereka yang sedang belajar atau yang sedang mengajar, sehingga kalau suasana di kampus itu nyaman, tentu ini akan membawa dampak dan hasil yang jauh lebih baik. Kita akan ke lantai 2 dan lantai 3 untuk melihat plafon kita yang perlu perbaiki. Lantai 3, ketika setiap hari kita naik turun di lantai ini, pasti kita akan share. Teman-teman sekalian, saat ini kita berada di gedung D di kampus Fuadah. Kalau kita melihat kampus ini, bangunannya sebetulnya sudah cukup utuh karena dibangun pada tahun 2014. Kita masih ingin melihat bangunannya, model-model bangunan tua. Lihat struktur jendela itu kan kalau dulu sebetulnya sudah berprinsip pada big campus. Karena apa? Karena ini mengurangi penggunaan listrik dengan adanya sirkulasi udara yang sangat-sangat segar. Nah, tetapi anak sekarang, generasi Z sekarang itu mereka lebih suka dengan menggunakan air conditioner untuk mendinginkan udara. Makanya kalau dari sisi daya tahan, orang-orang dulu itu lebih strong daripada anak-anak sekarang nih. Anak-anak sekarang suruh jalan gitu kan langsung. Ini ada plafon yang sedikit perlu perbaikan.
Tetapi kalau hanya perbaikan di ujung saja, jika rasanya nambung. Kalau saya sih, kalau nanti bisa diagak-agak, ini akan kita makeover betul sehingga papannya juga lebih representatif, kemudian LCD, bukan hanya gandulan ketek gitu. Ini kan, kalau ini kan ada gandulannya tetapi tidak ada LCD-nya gitu. Harapan kita harus mempunyai pandangan jauh ke depan. Misalnya kita membuat smart class sehingga mahasiswa juga nyaman untuk belajar. Kira-kira Mas Kapat rencana dengan untuk makeover ini atau paling tidak memperbaiki ini? Ini untuk satu lokal ini sebelum nanti lanjut kuliah ini akan kita perbaiki. Terus ini kemarin itu sebenarnya sudah kita pasang LCD baru. Ternyata kabelnya ini yang bermasalah. Jadi ketika kita masang LCD baru ini langsung konslet. LCD baru kita tuh Pak. Kemarin ada 4, baru mau kita pasang ini. Kemungkinan ini efeknya juga dari Karena bocoran itu ya. Bisa jadi karena tikus juga. Bukan, ini di atas itu kan ada kotak lubang ventilasi itu loh. Jadi ketika hujan deras itu ada angin dia masuk. Iya. Dulu pernah ambrol itu 3 kali nih lantai ini plafonnya karena ketika hujan deras itu campur angin itu kan masuk lewat ventilasi yang besar-besar. Iya, tembis. Kami ini bangunannya sudah cukup pintunya lebih modern dan asik seperti itu. Iya, supaya kontras dengan kusennya itu warnanya. Iya. 2024 kemarin untuk 9 ruang belajar kita ganti semua. Ini termasuk gorden berapa udah lama, ini zaman 2011. 2011? Gorden ya? Iya. Berarti sejak tahun 2011 belum dicuci? Oh sudah. Mandi terus. Sebelum puasa mandi terus. Tanah ini masih berupa tanah liat, sehingga kalau hujan itu menjadi becek ya, iya. Bahasa Inggrisnya jeblok gitu. Iya. Jeblok. Itu mahasiswa kan beberapa kali kalau pakai motor kan jatuh, supaya mahasiswanya nyaman gitu. Dan alhamdulillah sebelum mahasiswa masuk itu sudah rapi gitu kan, jadi mahasiswanya senang gitu. Progresnya berapa lama ini Pak? Berapa lama? 1 bulan enggak ada. Enggak ada 1 bulan. Baik teman-teman, selain kita sudah menyaksikan beberapa progres yang dilakukan oleh Bapak Kabak Fuadah, tetapi kita masih juga ada pekerjaan yang harus kita selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena ini menyangkut soal estetika, menyangkut soal kesehatan dan lain-lain. Adalah masalah sampah yang ada di kampus 2 yang belum memiliki rumah pengelolaan sampah. Memang secara grand design kampus UIN Salatiga itu nanti desain pengelolaan sampah itu terpusat di kampus 3, sehingga ini kita masih punya melihat tumpukan sampah yang ada di sini. Ini memang sangat mengganggu dan ini menjadi tanggung jawab Pak Kabak, Kepala Biro dan seluruh pengelola yang ada di UIN Salatiga untuk membersihkan sampah-sampah ini. Harapan saya dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti sampah-sampah ini bisa kita perbaiki. Rencana Pak Kabak untuk pembersihan sampah ini bagaimana? Iya, tadi kira kisaran jam 11 siang saya sudah ketemu dengan pegawai LH Kota Salatiga untuk membahas masalah sampah yang ada di dan lainnya. Dan dalam beberapa waktu ke depan kita akan menindaklanjuti segera untuk kita buatkan MOU, baik supaya
ada keharmonisan kerja antar satker di Pemkot Kota Salatiga, dan juga untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan kampus 2 UIN Salatiga dengan kerjasama dengan lingkungan hidup Kota Salatiga. Situasi kampus ya seperti ini, karena ini memang di kampus selalu lalang mahasiswa itu sebagai sesuatu hal yang biasa saja. Jadi kita kembali ke masalah sampah tadi, tentu harapan kita sampah ini segera diatasi supaya ketika proses belajar mengajar itu berlangsung, bau sampah tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar kita. Kira-kira seperti itu. Teman-teman sekalian, kita masih ada pekerjaan kita yang belum selesai juga, yakni membuat sumur di kampus 2 ini sumur dalam yang kira-kira besok kedalamannya sekitar berapa? Sekitar 70 meter, karena untuk mensuplai kebutuhan di kampus 2, baik itu Fakultas Fuadah dan Fakultas Syariah. Tetapi sampai dengan hari ini pekerjaan pengeboran belum selesai. Kita masih berharap pekerjaan ini segera tuntas, karena bagaimanapun juga air itu menjadi kebutuhan vital kita. Kira-kira progres yang direncanakan bagaimana nanti Pak? Ya, ini sesuai dengan kontrak ya. Jadi sumur bor ini di kampus 2 ini perjanjian kerjanya itu dengan kedalaman 70 meter. Itu sudah mulai melalui survei geolistrik. Yang tahap pertama itu kita lakukan pengeboran di sebelah barat ini. Kendalanya juga sama ya. Jadi kampus 2 itu secara umum isinya bebatuan. Seperti di sebelah selatan ini baru berapa meter itu sudah bebatuan. Jadi kemarin ada beberapa titik 1, 2, 3, 4 kita lakukan pengeboran. Ini sudah jalan 1 bulan lebih. Itu kemungkinan bornya pipanya yang di dalam itu kebentur batu lagi. Jadi bisa kita lihat serpihan batu yang ada di dalam bumi itu sedemikian banyaknya. Jadi semakin banyak batu itu pekerjaan akan semakin berat. Sebenarnya itu tidak, dalamnya enggak lapisannya enggak tebal banget sih. Cuma untuk ngebor batu di dalam tanah itu kan butuh alat yang luar biasa. Jadi ini sering trouble, sering patah, harus ngelas lagi. Dari informasi dari pekerja yang menangani sumur bor ini, kedalamannya sudah sampai 52 meter. 52 meter dari 70. Belum keluar air juga? Belum, sementara belum. Tapi untuk jalur ground tank yang ada di sebelah masjid sudah dibuatkan, instalasi sudah lengkap dengan tabung pingunya itu sudah. Tandanya itu ya? Tandanya sudah. Iya. Oke. Ya, semoga besok segera jadi sehingga kebutuhan air di Fuadah dan Syariah bisa terpenuhi. Iya. Oke. Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak bercerita banyak sekali ya Pak. Dan Bapak termasuk orang yang berpindah-pindah dari satu posisi ke posisi lain, ke satu daerah-daerah lain. Nah, tadi juga Bapak sempat cerita pernah tinggal di Jakarta, betul Pak? Oke, saya mau tanya nih Pak, kalau hidup di Jakarta sama Salatiga, kira-kira enak mana sih Pak? Kerja di Jakarta, hidup di Jakarta, dan kerja di Salatiga enak Pak. Jadi begini. Kalau kita bicara soal enak, itu kita akan bicara soal ego kita. Iya, betul. Karena itu terkait dengan kepuasan yang ada di dalam diri kita. Dalam kondisi apapun, ketika kita menerima, atau kalau dalam term agama itu qanaah, gitu ya, kita akan mendapatkan keenaan yang luar biasa. Kalau tadi dibicara soal enak, kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yang value-nya itu lebih tinggi. Tetapi kalau kita merasa kurang, maka yang kita dapatkan adalah ketidakpuasan. Betul sekali.
kalian lah, mahasiswa itu kan tidak pernah bisa memilih dilahirkan dari orang tua mana. Iya, betul sekali. Dilahirkan dari orang tua kondisi ekonominya seperti apa. Kalau kita jalani hidup kita dengan penuh rasa syukur, maka setiap momen itu kita mempunyai keenakan dan kepuasan tersendiri. Kita lihat, di sini ada 16.000 mahasiswa. Iya. Mereka bermacam-macam, ada yang jalan kaki, ada yang pakai sepeda motor jelek, ada yang pakai sepeda motor bagus, ada yang pakai mobil. Iya, betul. Ya kan? Bagi mahasiswa yang dilahirkan dari keluarga yang ekonominya pas-pasan misalnya, kemudian ke kampus hanya dengan jalan kaki, ketika mereka melihat temannya yang menggunakan sepeda motor, pasti ada satu momen di mana mereka akan berkata di dalam hati, sungguh beruntung bagi mahasiswa-mahasiswa yang dilahirkan dari keluarga yang mampu. Iya, betul. Sehingga mereka ke kantor, ke kampus itu dengan bersepeda motor, tidak capek jalan dari pintu gerbang sampai ke kampus. Itu bagi orang yang dilahirkan dari keluarga yang sederhana, akan begitu. Tetapi ternyata anak-anak yang menggunakan sepeda motor itu juga mengatakan di dalam hatinya begini, aduh, temanku yang kuliah pakai mobil tentu lebih nyaman. Iya, betul sekali, Pak. Karena nggak kena hujan, nggak kepanasan. Beda sama saya harus kena angin, kena hujan, kena debu, kena panas. Tentu mereka lebih beruntung. Itu bagi mereka yang tidak puas. Tetapi sebetulnya kalau ini kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing, manakala kita bersyukur, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang luar biasa. Di dalam Al-Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan kenikmatan itu, akan melipat gandakan kenyamanan itu. Wa la in kafartum, tetapi kalau kalian tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nah, ini harus dimaknai begini, bahwa kalau azab Allah itu bukan berarti ini hanya berlaku ketika nanti di akhirat, tetapi azab Allah yang paling pedih apa? Yang sudah kita rasakan di dunia, ketika kenikmatan yang kita dapatkan itu dicabut oleh Allah, sehingga yang kita rasakan hanya kekurangan, ketidakpuasan, ketidaknyamanan. Sama juga saya. Jadi kalau hanya berbicara enak mana di Jakarta sama di Salatiga begitu, sama-sama enak, sama-sama nyaman. Kalau kerja di Jakarta itu saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman se-Indonesia. Iya, betul. Karena coverage ya, itu se-Indonesia. Iya. Bisa jadi pagi itu sarapan pagi di Jakarta, nanti siang makan siangnya di Lampung, malam itu sudah sampai di Medan atau di Aceh begitu. Dulu biasa seperti itu. Itu betul-betul kita syukuri. Karena kalau saya tidak bekerja di Jakarta, saya tidak mendapatkan media di mana saya bisa mengeksplorasi seluruh kemampuan saya. Tetapi ketika saya dipindah ke Salatiga, Ya. ada satu kenikmatan luar biasa yang tidak saya dapatkan di Jakarta. Apa itu? Apa, Pak? Coba tahu dong. Satu, lingkungan yang bersih, ya kan? Betul sekali, Pak. Nah, kita lihat pohon di sini banyak sekali, polusinya tidak ada, suasananya nyaman, udaranya sejuk. Yang itu tidak kita dapatkan di Jakarta. Jakarta ya, Pak, ya, betul sekali. Jadi kalau kita bisa mengambil sesuatu yang bagus, yang enak, kemudian kita mengabaikan yang tidak enak, yang fasilitasnya kurang, yang kondisinya terbatas, maka sebetulnya rasa syukur kita itu, alhamdulillah saya ditempatkan di daerah terpencil, alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga-keluarga yang sederhana. Karena dari keluarga yang sederhana itu saya bisa memahami arti sebuah kehidupan. Iya, betul sekali. Kan begitu. Orang yang dilahirkan dari keluarga yang kaya itu akan disyukuri dengan mengatakan alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga yang cukup sehingga saya bisa beribadah dengan banyak fasilitas. Misalnya begitu.
Nah, kalau kita bisa mengambil sisi-sisi positif ini, hidup kita akan sangat-sangat nikmat sekali, apapun kondisi. Itu paling penting adalah bagaimana kita mempunyai rasa syukur kepada Allah atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ini di dalam momen Ramadan kita diberikan sebuah media oleh Allah untuk merefleksi diri kita. Kita yang dilahirkan dari keluarga yang cukup, dari keluarga yang kaya, bisa setiap saat makan enak, minum enak, mempunyai hidangan buah-buahan apapun. Ketika bulan puasa kita diperintahkan oleh Allah itu untuk berpuasa selama seharian penuh. Iya, betul. Ya kan? Ya. Apa hikmah dari itu? Kita tidak makan, kita bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dengan kondisi terbatas itu tidak bisa makan. Iya, betul. Nah, jangan sampai kalau misalnya mahasiswa itu kondisi orang tuanya kebetulan dilahirkan dari keluarga yang kurang beruntung, makan seadanya begitu, lalu marah sama orang tuanya, makan lauknya hanya seperti ini saja, setiap hari hanya tahu tempe, tahu bayam gitu kan. Ketahuilah bahwa sebetulnya masih banyak sekali orang-orang yang hidup yang jauh lebih kekurangan daripada kita. Iya, betul sekali, Pak. Nah, ini yang harus kita jadikan momen di mana Lebaran ini menjadi media muhasabah kita, refleksi kita supaya kita betul-betul menjadi orang yang bersyukur. Oke, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Tadi kan kita bercerita tentang rasa syukur ya Pak. Nah, gimana kita menempatkan pada kehidupan sehari-hari sih Pak dengan rasa syukur ini Pak? Rasa syukur itu satu kalimat pendek yang ringan diucapkan oleh mulut, tetapi berat dilaksanakan. Iya, betul sekali Pak. Ya. Betul. Karena apa? Karena bagi orang-orang yang dalam kondisi tidak menguntungkan, mereka akan mengatakan, kalian kan tidak berada pada posisi saya. Sehingga ketika kalian mengatakan syukurlah, begitu, itu akan ringan di mulut. Tetapi kalau kalian berada di posisi saya, pasti akan beda ucapan saya. Bagaimana cara mengaplikasikan rasa syukur kita di dalam kehidupan keseharian kita? Yang harus kita pahami bersama adalah kesadaran awareness, kesadaran diri kita bahwa Allah menciptakan kita dalam kondisi seperti ini. Itu merupakan kondisi terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Ya Allah, saat betul, Pak. Bagi orang yang ditakdirkan oleh Allah dilahirkan dalam keluarga yang kurang beruntung, atau keluarga yang katakanlah miskin, atau keluarga yang kaya, maka Allah menciptakan itu dalam kondisi yang memang terbaik bagi kalian itu pada kondisi yang seperti itu. Bayangkan saja begini, kalau kita dilahirkan dari keluarga yang kurang beruntung, kemudian tiba-tiba Allah memberikan kekayaan yang sangat luar biasa bagi kita, ada satu kemungkinan yang kira-kira nanti Allah tidak menginginkan itu. Apa itu? Kita kufur kepada Allah. Ya betul sekali Pak. Jadi ada sebuah kegagapan sosial di situ. Ketika awalnya kita menjadi orang yang tidak beruntung, orang yang hanya sehidup sederhana, tetapi tiba-tiba kita diberikan fasilitas yang berlebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi Allah tidak menginginkan kita kufur. Iya. Kita ingat kan kisah Korun kan? Nah kan, bagaimana kehidupan Korun sebelumnya? Kemudian Korun berdoa kepada Allah untuk diberikan harta yang melimpah, kekayaan yang luar biasa. Ketika Allah mengabulkan itu, apa yang terjadi? Korun kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita berhusnudzon bahwa Allah memberikan kondisi, apapun kondisi kita, sesuai dengan tingkatan kita, itu adalah kondisi yang terbaik. Apapun itu, ini yang harus betul-betul kita pahami. Kalau kemudian kita merasa bahwa Allah tidak bersikap adil, Allah tidak berbuat adil kepada kita, kenapa saya menjadi orang miskin, saya kuliah harus mendapatkan KIP misalkan, atau saya harus bersusah payah paus di dalam petak kamar yang kecil, makan seadanya.
Allah justru sedang memberikan kondisi yang terbaik bagi kita. Dan wajib bersyukur ya Pak. Dan kita harus bersyukur. Karena kalau kita dilahirkan dari keluarga kaya, bisa jadi kemudian kita tidak rajin ibadah, Ya betul. ya kan? Kita tidak mempunyai empati kepada teman-teman kita tidak rajin bersyukur. Tapi manakala kita diberikan keterbatasan oleh Allah dalam kondisi yang seperti ini, maka Allah menginginkan kita bahwa bersyukurlah kamu, maka aku akan menambah kenikmatan itu kepada kira-kira. Baik Pak, berarti itu kita diajarkan untuk berusaha dulu ya Pak ya. Betul. Syukur itu, perasaan syukur itu tidak mudah untuk dilakukan, tetapi bisa dilakukan. Apa itu? Dengan sikap namanya qanaah, trimo gitu ya. Trimo itu bukan berarti kalau di dalam bahasa Jawa itu pasrah. Ya wis amone seperti ini. Iya betul. Tetapi trimo itu qanaah itu dalam konteks bagaimana kita menerima takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini bukan kemudian kita tidak berusaha, tidak, tetapi lebih kepada mensyukuri terhadap sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Oh, baik Pak, seperti itu. Saya jadi menambah pembelajaran kehidupan nih Pak, ngobrol sama Pak. Sama-sama, kita juga sama-sama belajar begitu. Baik Pak, berarti kesimpulannya apapun yang diberikan Allah itu adalah hal yang terbaik buat saya Pak. Betul. Kita wajib mensyukuri hal tersebut. Baik, jadi seperti itu ya sobat-sobat dakwah. Kuncinya dalam kehidupan adalah kita harus bersyukur. Apapun yang diberikan Allah itu adalah sebaik-baiknya pemberian dari Allah SWT. Begitu ya Pak? Oke baik, kita melihat waktu semakin sore ya dan mau menginjakkan waktu berbuka. Saya izin menyampaikan sedikit pertanyaan nih Pak buat Bapak. Pesan dan harapan Bapak untuk UIN Salatiga dari Bapak Kabiro di bulan Ramadan ini apa sih Pak? Baik, pesan dan harapan saya begini. Jadi di setiap momen bulan Ramadan itu kan sebetulnya momen di mana kita bermuhasabah. Iya betul. Introspeksi terhadap diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan sebagai ASN, pegawai yang berkhidmah mengabdi di UIN Salatiga. Tentu kita berharap bahwa momen Ramadan ini menjadi momen di mana kita menghitung-hitung lagi apa yang sudah kita lakukan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi mahasiswa-mahasiswa. Kalau ada sesuatu yang kurang, maka itu yang harus kita perbaiki. Apa yang masih menjadi ganjalan, pertanyaan atau permintaan dari mahasiswa, sebisa mungkin itu kita penuhi. Untuk apa? Untuk membangun tempat di mana kita beribadah kepada Allah. Iya. Bekerja itu kalau dimaknai sebagai tempat untuk mencari rezeki memang benar. Tetapi bekerja juga bisa dimaknai sebagai tempat di mana kita beribadah kepada Allah. Sedangkan harapan saya untuk mahasiswa, yang pertama kalian itu menjadi tulang punggung negara besok. Iya betul sekali. Ya kan? Menjadi tulang punggung negara, ini yang harus kalian lakukan adalah bagaimana kalian itu melakukan empowering, ya kan? Memberdayakan diri semaksimal mungkin supaya apa? Supaya kalian itu menjadi generasi-generasi yang berkualitas, karena bisa jadi 10, 15 atau 20 tahun kalian menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di negara ini. Iya betul Pak. Maka yang harus kalian lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, Betul. semampang kalian itu masih muda, masih jangkai isi ombo kalau orang Jawa mengatakan begitu. Belajar yang rajin, kejar cita-cita, jangan buru-buru menikah. Karena kalau sudah menikah itu nanti langkah kalian itu jadi agak sedikit tersendat karena urusan rumah tangga. Tetapi kalau kalian mengejar cita-cita kalian tinggi, pasti kalian mempunyai effort yang jauh lebih kuat untuk mencapai cita-cita. Kampus kita kampus yang besar, kampus kita kampus yang luar biasa, maka rasa handar beni, rasa memiliki kampus itu harus semua tertanam di hati anak-anak, para mahasiswa. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita turut menjaga kebersihan, bagaimana kita turut menjaga ketertiban, jalan ke
pakai sepeda motor tidak harus kebut-kebutan, jangan sampai berboncengan 3 ya, begitu kan? Tidak pakai helm sudah berbonceng 3 atau bonceng 4 itu kan Membahayakan ya Pak? sekali bagi seorang mahasiswa yang punya daya intelektual. Iya betul sekali Pak. Kalau generasinya berkualitas, saya yakin bukan hanya di UIN Salatiga, tetapi di UIN manapun, di universitas manapun, nanti akan membangun negara kita menjadi negara yang dalam konsep Islam itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa roh. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke baik, itu tadi pesan dan kesan dari Bapak Suryo selaku Bapak Kabiro kita ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk sobat-sobat dakwah yang sudah mengikuti keseharian dan kesibukan Bapak Kabiro kita. Dan terima kasih buat semuanya, semoga bulan ini kita selalu ditambahkan hikmat, rahmat, dan juga berkah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.